Selamat siang Seradi dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di presentasi kita kali ini. Kita akan membahas tentang brand kita yang bernama FitFish. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Namira. Nama saya Amelia Arfianjaya. Nama saya Askater Rukairabani. Nama saya Nashwa Ariela. Nama saya Nur Hafida. Nama saya Zila Fadila Muna. Nama saya Maulana Rivaldo Armaidi. Dan kita akan membahas tentang FitFish di hari ini. Kali ini kita akan mempresentasikan brand kami yang bernama FitFish. Kebetulan baru establish di tahun ini, spesifiknya di Januari. PT kami bernama Fish Life Indonesia. Nah, FitFish ini adalah snack bar sehat yang praktis, dan kita juga mendukung gaya hidup aktif dan memberdayakan petani lokal dengan bahan-bahan berkualitas dari hasil pertanian Indonesia. Kemudian kita juga memiliki visi yang dimana hidup sehat itu tak harus mahal dan hambar. Jadi kan banyak banget orang yang lagi diet atau mau memulai hidup sehat ngerasa kalau makanan sehat itu kurang nikmat ya. Jadi di sini FitFish kita buat selain terjangkau, dia juga nikmat dan rasanya enak gitu. Nah, untuk misinya sendiri kita menyediakan cemilan bergizi, praktis, lezat dan juga terjangkau yang sifatnya berkelanjutan untuk segala lifestyle yang ada di market Indonesia. Nah, untuk logo filosofinya, FitFish ini memiliki font yang bold dan playful ya. Bisa dilihat di ujungnya itu membentuk curve atau bulatan dan juga warnanya agak glossy. Itu menginterpretasikan suatu logo yang fresh dan juga energetic. Selain itu warnanya yang orange arah kecoklatan, yaitu menginterpretasikan natural ingredients kita seperti oats, mangga dan juga berries. Nah, untuk ilustrasi yang di tengah bisa kita lihat yang berhuruf I, itu kan membentuk representasi jualan kita yang bernama FitFish. Bentuknya ada oatsnya, terus juga ada mangganya, ada berriesnya, berbentuk bar panjang seperti itu. Nah, untuk efek dynamic drip bisa dilihat di FitFish ini ada seperti jatuhan air ya. Nah, itu merefleksikan suatu movement yang aktif dan juga mengedepankan on the go lifestyle. Nah, untuk target appeal-nya sendiri, FitFish ini didesain memang untuk orang-orang yang menyukai lifestyle sehat, anak-anak muda, dan juga orang-orang yang energetik dan menyukai kualitas makanan sehat yang baik, seperti itu. Nah, untuk produknya sendiri ada dua varian. Yang pertama bernama Berry Bites dan yang kedua Milky Mango. Untuk Berry Bites, highlight ingredients-nya itu kita memakai berries dari Lembang, Bandung, yang memang kita desain makanannya ini. FitFish ini memiliki potongan buah kecil asli ya, jadi kalau kita makan berasa banget buahnya dan dia itu cenderung ke asam manis. Nah, kalau untuk Milky Mango sendiri, highlight ingredients-nya ada di mangga Probolinggo, dan sama dia juga ada small chunks buah asli, jadi rasanya tuh berasa banget kalau digigit. Dan buahnya juga cenderung manis, milky, dan creamy kalau Milky Mango. Nah, untuk dua varian ini kita memakai oats yang memang diproduksi langsung dari Bali ya, terkhususnya di Ubud. Salah satu premium lokal ingredients kita. Jadi saya akan menjelaskan USP atau yang dikenal dengan unique selling point. Jadi yang pertama adalah snacking without any worries. FitFish adalah camilan sehat dan lezat yang memuaskan tanpa mengorbankan diet atau kesehatan tubuh. Yang kedua adalah organic source of energy for your daily activities. Jadi produk kita mengandung bahan fiber dan buah kering untuk memberikan kebutuhan energi kita untuk beraktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah hypoallergenic. Produk kita dibuat tanpa kacang dan gluten untuk memastikan produk kita bisa dinikmati oleh siapapun, termasuk dengan manusia yang sih? Sorry. Oke, gue lanjut aja. Iya. Produk kita dibuat tanpa gluten dan kacang untuk memastikan bahwa
Makanan ini bisa dinikmati oleh siapapun, termasuk bagi mereka yang punya alergi atau juga intoleransi makanan. Yang keempat adalah metabolism friendly. Jadi produk kita dibuat dengan bahan rendah indeks glikemik untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Yang kelima adalah supporting local and sustainable movements. Jadi kita menggunakan bahan lokal dan juga kita kerjasama dengan hasil petani-petani dari Indonesia, serta kita berkomitmen untuk zero waste dari packaging kita. Yang terakhir adalah inspired by traditional food with a modern twist. Jadi kita memadukan rasa klasik makanan Indonesia seperti mangga harum manis dari Probolinggo dan juga beri Lembang dengan inovasi rasa global. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai segmen dan target group. Jadi segmen FitFizz ini menargetkan individual dengan range umur 17 sampai 45 from all genders with low to middle income dan juga konsumen yang memvalue healthy snack options. Dominannya itu berada di kota-kota urban yang memiliki budaya olahraga besar. FitFizz ini lebih menarik ke orang-orang yang ingin snack yang quick to go tapi juga dengan kualitas yang premium dan harga yang berkualitas. Untuk target grupnya, FitFizz itu menargetkan college students yang ingin snack dengan harga terjangkau dan juga on the go snack. FitFizz ini peduli dengan kualitas premium, rasa, dan convenience. Jadi ini merupakan option yang cocok dan juga tepat untuk mereka yang mencari requirements yang sesuai dengan yang. Next adalah segmentation FitFizz-nya, yaitu di sisi psychographic-nya. Yang pertama adalah lifestyle, yaitu individuals who regularly engage in physical activities dan people who prioritize protein and are conscious about their dietary. Yang kedua adalah convenience, yaitu FitFizz ini gampang dibawa kemana-mana, terus mereka juga ready to eat, wide availability, ya berarti mereka tuh bisa ditemukan di mana saja, bisa di mall, bisa di supermarket. Pokoknya FitFizz ini itu kalau ingin dijangkau tuh gampang tempat-tempatnya. Dan yang terakhir adalah clear availability, yang artinya informasi protein, vitamin yang berada di dalam FitFizz ini tuh jelas. Yang kedua adalah enjoyment, yang ketiga adalah enjoyment, yaitu healthier alternative, tasty yet full of protein snack. Lalu ada prestige, using a high quality ingredients and having testimonials from reputable figures. Lalu yang kedua adalah behavioral, yaitu on the go consumption, yang berarti ideal for those who are always on the run and want a quick healthy snack to go. Dan yang terakhir adalah meal replacement, yaitu a practical choice for a wholesome meal replacement. Udah, gak bisa di next. Emang diklik dulu, diklik pakai trackpad baru di next. Next, untuk segmentation FitFizz itu adalah bagian demographic. Jadi untuk range umur yang membeli FitFizz itu dari umur 17 sampai 30 dengan persenan 80% dan 30 sampai 45 tahun dengan angka 20%. Lalu untuk gender yang membeli FitFizz ini kebanyakan berada di perempuan dengan persenan 60% dan juga laki-laki 40%. Untuk social networknya itu berada di Instagram yang paling tinggi 45%, lalu TikTok 30%, itu 15%, dan yang paling sedikit adalah Twitter 10%. Untuk occupation yang membeli FitFizz ini lebih cenderung membeli itu student dan juga college student. Lalu ada health enthusiast, professional, entrepreneurs, startup employees, dan juga stay at home parents. Dan untuk yang membeli FitFizz ini rentan range income yang membeli itu berada di 1 juta sampai 5 juta, dan untuk middle income-nya berada di 5 juta sampai 10 juta. Untuk geografiknya itu yang membeli FitFizz ini kebanyakan berada di major cities in Indonesia dan juga urban areas. Oke, selanjutnya saya Maulana Rivaldo Armaidi akan menjelaskan tentang positioning strategi. First point is trendy snack, high protein, choiceful, healthy, and sporty. Untuk second pointnya itu adalah snack in anywhere you go, no worries about calories, sugar, and protein. Jadi dimanapun kamu berada, kamu bisa makan FitFizz dimanapun itu, bisa di supermarket atau di minimarket juga ada tersedia. Dan tidak perlu khawatir tentang kalori yang didapatkan, lalu gula-gula yang ada di dalam snack itu, dan juga protein, karena sudah lengkap dan tidak terlalu berlebihan juga. Untuk poin yang ketiga adalah compete with the Fitbar brand in the terms of design, purpose, ingredients, and price. Jadi
kompetitor kita itu adalah Fitbar yang dimana desainnya hampir sama, lalu penempatan juga ada di berbagai market, ingredients yang sama dan range harga yang hampir mirip. Untuk poin yang keempat adalah can be enjoyed by both millennials and Gen Z so that the snack bar market in Indonesia can compete rapidly. Jadi kita berharap ini bisa dikenal oleh dua generasi yaitu millennials dan juga Gen Z dan bisa bersaing dengan market yang lebih besar. Lalu saya akan menjelaskan tentang positioning of FitFizz. Di sini ada 5 poin utamanya yaitu adalah unique packaging, healthy bar, Gen Z lifestyle, social gathering, sama kreatif. Lalu di sini saya akan menjelaskan brand identity. Untuk yang pertama ada poin fisik. Di sini memiliki warna orange yang artinya tuh summer and joyful, lebih ke ceria dan menghasilkan jiwa yang semangat. Untuk warna hitamnya itu dengan artian strong dan konsisten di bidang ingin makan snack bar yang healthy. Lalu di sini kita punya the main ingredientsnya ada oat dari Bali dan juga yogurt. Untuk yang poin yang kedua adalah relationship, yaitu adalah harga yang sangat murah, rasa yang sangat enak untuk healthy snack bar dan juga kualitas ingredients yang sangat baik. Lalu poin yang ketiga ada reflection. Di sini ada poinnya lagi yaitu adalah sporty young energy. Lalu can be found in many market, supermarket, even on e-commerce. Jadi kita juga menjual di bidang e-commerce. Lalu ada personality-nya itu unique, sporty, art, colorful, and teenagers sweet. Lalu poin yang kelima adalah kultur. Kultur sini adalah snack, fitness, sport enthusiast, modern, dan juga simple. Lalu yang terakhir adalah self-image. Jadi kita menganggap brand kita itu cool and trendy, fokus on ingredients and unique design, terus young and social juga, jadi bisa dimanapun diomongin, dan juga open minded untuk hal ke depan. Jadi snacking tuh nggak perlu ribet dan nggak perlu mikirin kaloris yang banyak. Oke, untuk brand marketing strategi, FitFizz menggunakan 2 strategi. Yang pertama pull dan juga push. Untuk pull sendiri, kita itu ingin meningkatkan awareness melalui iklan out of home seperti billboard, penempatan di MRT atau KRL, serta kampanye TikTok dan Instagram. Dengan kolaborasi bersama brand ambassador yang sesuai dengan lifestyle-nya, kami juga ingin menjangkau konsumen saat perjalanan dan online untuk keterlibatan yang lebih maksimal. Nah, untuk push strategi sendiri, FitFizz ini ingin meningkatkan awareness dengan strategi yang menempatkan snack bar di dekat kasir ya biasanya. Terus habis itu distribusi di pusat kebugaran, gym, studio yoga, dan area olahraga seperti Gelora Bung Karno saat Car Free Day untuk menghubungkan FitFizz dengan konsumen yang sehat dan suka makanan-makanan yang bersifat untuk diet gitu ya ceritanya. Terus habis itu kita juga ingin kerjasama dengan acara olahraga dan komunitas lifestyle sehat supaya FitFizz ini bisa lebih luas gitu brand awareness-nya. Explain why we chose them for our brand ambassador. First one is their popularity, of course. They have a large and active following on social media, especially on Instagram and TikTok, helping to raise our brand awareness. Second one is their healthy lifestyle. Both promote healthy and active living, aligning with FitFizz values. Besides their acting career, they have their own expertise at dancing and fitness. The third one is target audience connection. Their appeal resonates with the younger generation, which is FitFizz's main target market. The fourth one is their positive image. They are known for their authentic and positive image, and also it helps building trust with our consumers. The fifth one and the last one is creative collaboration. They can create, engage, and also create innovative campaigns that highlight FitFizz products effectively. Oke, saya akan menjelaskan background Naura Ayu. Is an Indonesian actress and singer. She was born at 2005 following her mother's career, Lia Vinola.
Naura Ayu became a child singer in 2014. At the end of 2019, Naura Ayu ended her career as a child singer and rebranded herself as teenager singer. Next is background Fadi Alaidrus. Is an Indonesian actress. He was born at 2004. He started his career as a content creator on TikTok. Then he started his modeling and acting career on 2021. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan price. Jadi pertama di sini saya brand FitFizz ini tuh memiliki harga yang terjangkau dibandingkan dengan brand kompetitor lainnya. Jadi brand FitFizz ini tuh memiliki dua varian rasa. Yang paling pertama di sini ada Milky Mango dan Berry Bites. Jadi kedua varian tersebut memiliki harga yang sama, yaitu di Rp5.500. Walaupun harga di 5.500 dengan berat 25 gram, FitFizz memiliki high quality dan menggunakan bahan-bahan lokal premium seperti Balinese Oat, Mango Probolinggo, Lembang Berries, vitamin A, vegan, protein, dan gluten free. Dan mengapa sih remaja itu harus mengonsumsi FitFizz sebagai energy bar? Karena FitFizz ini tuh memiliki kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau dan banyak manfaat di dalamnya, seperti mengandung serat yang tinggi dan bisa membuat kenyang lebih lama. FitFizz can be sold offline and online. Place that sell FitFizz snacks offline are usually in supermarket, but for our launching we make a pop-up store in mall and in a wellness place such as gyms, yoga, pilates. Jadi kita menjual produk FitFizz ini bisa dibeli secara offline maupun situs online. Jika ingin membeli secara langsung, produk FitFizz biasanya ada di supermarket. Dan untuk launching produk FitFizz pertama kali yaitu kita mengadakan pop-up store di mall seperti bazar yang kurang lebih selama 1 minggu sebagai bentuk promotion juga. Dan kita juga menjual di tempat-tempat kesehatan seperti gym, yoga, dan pilates. Nah, kalau untuk di situs online, kalian bisa membelinya di aplikasi-aplikasi yang sudah ternama seperti Shopee, Blibli, dan Tokopedia, dan lain-lain. Untuk promotion kita utamanya di tempat-tempat lokal, bukan international. Kita sebagai general awareness akan hanya di sosmed. Terlalu mahal kalau kita di cable TV, newspaper, billboard. Jadi pertama dulu kita di Twitter, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Untuk sponsor, untuk advertisement kita sponsor di beberapa event lokal, utamanya gym atau fitness club kayak biking, running, juga sampai kayak ke e-sports. Itu kita mau utamanya men-track Gen Z di mana-mana pun, dan juga sponsor atau kasih kayak free sample dan free bulk ke beberapa office party gitu. Nah, untuk smart criteria-nya yang specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Spesifik kita itu kita mau target yang sibuk, yang health conscious. Measurable-nya kita mau 20% increase in sales, 30% increase in social media engagement. Achievable kita mau pakai target itu social media ad dan sponsorship. Kita dapat beberapa ikutan. Relevant kita itu align jadi brand yang berkuat untuk lifestyle aktif atau yang cuma cukup sibuk, dan kita berharap dari Q2 2024 kita. Untuk kompetitor analisis, untuk FitFizz sendiri mempunyai saingan yang bernama Fitbar. Kita bisa lihat juga di mana-mana ya, apalagi di minimarket. Nah, untuk brand fokusnya Fitbar itu spesifiknya lebih ke snack rendah kalori dan juga terjangkau. Sedangkan untuk FitFizz yaitu lebih ke premium lokal ingredients yang tadi saya sebut, ada Balinese Oat, Mangga Probolinggo, dan juga Berries Lembang Bandung. Dan kita juga mengedepankan harga yang terjangkau. Nah, untuk target audience-nya, Fitbar itu lebih ke camilan harian untuk pelajar, pekerja kantor, dan konsumen umum yang mencari camilan cepat dan juga sehat. Nah, untuk FitFizz yaitu lebih ke orang-orang yang menyukai lifestyle sehat dan pembeli yang peduli lingkungan serta menghargai produk premium berbahan lokal. Untuk ingredients atau bahan,
Fit Bar itu lebih ke rasa dasar dengan tambahan gula dan juga ada pengawet untuk daya tahan snacknya sendiri. Nah, untuk Fit Fizz, dia itu menggunakan bahan alami seperti oat Bali dan juga berries Lembang, mangga Probolinggo tanpa zat adiktif buatan seperti gula ataupun sintetis ya. Jadi kita lebih ke natural ingredients. Untuk price-nya, Fit Bar itu di angka 5.600 untuk 20 gram. Sedangkan untuk Fit Fizz kita 5.500 untuk 25 gram. Kenapa kita lebih murah dan gramasinya lebih tinggi? Karena kita memakai produk lokal, jadi tidak ada impor sama sekali dan kita harganya bisa masuk ke terjangkau dan juga masuk ke market Indonesia seperti itu. Sekian dan terima kasih, dan juga sebelumnya kepada Seradi, kami selaku kelompok 2 meminta maaf jika ada perilaku yang kurang baik dan juga kata-kata yang kurang tepat. Selamat siang dan terima kasih.